Selamat datang orang-orang penakut yang kalau nonton film horor siang hari. Kembali lagi di channel Pagi Mencekam. Kali ini saya akan menceritakan kisah seram yang berjudul Ilmu Begal. Bagaimana ceritanya? Langsung saja. Selamat menyaksikan dan awas, ada di belakangmu. Di tengah kebun karet, berdiri sebuah rumah panggung yang atapnya terbuat dari rumbia, dindingnya bilik bambu, dan lantainya papan kayu. Tidak ada listrik yang dialirkan ke rumah tersebut. Setiap malam penghuninya menggunakan lampu canting sebagai penerangnya. Hanya ada satu rumah di sana yang dihuni oleh seorang pekerja perkebunan karet beserta istrinya. Malam itu seekor anjing hitam sedang tidur nyenyak di kolong rumah panggung. Namun, tidurnya terusik saat mendengar suara jeritan Nurimah, wanita yang sedang hamil besar. Jamal, sang suami, panik. Ia tahu kalau istrinya akan melahirkan. Terlalu beresiko kalau ia membawa istrinya menuju perkampungan. Satu-satunya cara adalah menjemput bidan dan membawanya ke rumah Jamal. "Bertahanlah Nurimah, aku mau cari bidan dulu." Jamal membaringkan istrinya di atas kasur butut yang sudah banyak tambalan. Nurimah tidak bisa berkata apapun. Perutnya merasa perih seperti ditusuk puluhan pedang hingga menembus ulu hati. Air mata hangat menetes sedikit demi sedikit membasahi pipinya. Ia memandangi Jamal yang pergi meninggalkannya. Lengan Nurimah perlahan terangkat, menggapai-gapai ke arah pintu, meminta agar Jamal tidak pergi. Nurimah ditinggalkan sendirian. Hanya ditemani lampu cantik dan suara jangkrik yang bersahutan dengan erangan Nurimah. Jamal menyalakan mesin motor bebeknya. Dia tancap gas, menerobos jalan setapak yang licin karena tadi sore hujan turun dengan sangat lebat. Motor keluaran tahun 2002 itu menerjang semak yang menjuntai di sisi jalan setapak. Kedua kaki Jamal harus menahan motor itu kalau sesekali ban belakangnya tergelincir. Akhirnya motor Jamal tiba di jalan aspal menuju perkampungan. Jalanan sepi, membentang pohon-pohon karet di pinggir jalan. Tak ada satupun rumah warga yang dapat dijumpai di sana. Jangan harap ada lampu jalan. Hanya ada cahaya lampu motor Jamal dan cahaya bulan yang temaram. Jamal mengebut. Tubuhnya menggigil karena hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek selutut. Rambutnya yang ikal berayun-ayun diterpa angin. Sesekali ia mengusap kumis tebalnya. Matanya memincing. Ia fokus memperhatikan jalan. Dari kejauhan, cahaya motornya menyinari sesosok wanita yang berbaring di tengah jalan. Jamal mengerutkan dahi. Ia heran, kenapa ada wanita tiduran di tengah jalan. Motor yang Jamal kendarai pun perlahan melambat dan akhirnya berhenti di depan wanita itu. Jamal turun dari motor, perlahan mendekati wanita tersebut dengan hati-hati. Namun tanpa Jamal duga, dari balik pepohonan muncul 3 orang lelaki berbadan besar. Mereka semua membawa parang dan menghampiri Jamal. "Kunci motornya?" AB mengacungkan parang ke arah Jamal. "Jangan, saya mohon. Saya juga orang Lampung. Jangan begal saya. Istri saya mau melahirkan dan saya harus pergi menjemput bidan." Jamal mengangkat tangannya, enggan menyerahkan kunci motor. AB lalu melirik temannya, memberi sebuah isyarat. 2 orang dari mereka memegangi tubuh Jamal. Jelas saja Jamal berontak. Ia menendang salah satu dari mereka dengan keras. Wanita yang tadi terbaring di jalanan kini merampas kunci motor dari kantong celana Jamal. Karena jengkel melihat tingkah Jamal, Abi menusuk parang ke perut lelaki itu. Darah keluar dari mulut Jamal. Matanya melotot. Ia tersungkur. Kepalanya membentur aspal. Kedua tangannya memegangi parang yang menancap di perutnya hingga menembus punggung. Darah mengalir perlahan dari perutnya, membasahi aspal yang dingin. AB berboncengan dengan wanita tadi, membawa motor Jamal. Sedangkan 2 orang lainnya mengeluarkan motor milik mereka yang disembunyikan di semak-semak pinggir jalan. Sekarang nyawa Jamal ada di tenggorokan, napasnya satu-satu, hingga akhirnya ia tewas dengan menyedihkan. Tidak ada satu kendaraan pun yang melintas.
Jamal seperti hewan yang dibunuh dan biarkan begitu saja di tengah jalan. Sementara itu di rumah panggung, Nurimah tidak berhenti mengerang. Ia berusaha mau mengeluarkan jabang bayi dari dalam perutnya, tapi usahanya sia-sia. Bayi itu tetap tidak mau keluar. Nurimah menangis. Ia hampir kehabisan tenaga. Saat Nurimah sedang berjuang, tiba-tiba terdengar suara lantai papan berderit. Ada langkah kaki yang mendekat. Nurimah yang sudah kewalahan menahan rasa sakit, berusaha melirik ke arah pintu kamar. Di sana muncul Jamal, suaminya yang ia tunggu-tunggu. Anehnya, Nurimah tidak mendengar suara motor yang datang. Tapi suaminya itu sudah ada di kamar dan tanpa membawa ibu bidan. Tanpa berkata apapun, Jamal membantu istrinya melahirkan. Dipijatnya perut Nurimah perlahan. Nurimah mengeluarkan semua sisa tenaganya, mendorong jabang bayi agar cepat keluar. Selang beberapa saat, terdengar suara tangisan bayi. Bayi itu lahir dengan sehat. Wajah Nurimah penuh keringat, matanya sayup. Ia menatap langit-langit kamar. Bayi yang baru lahir digendong oleh Jamal. Tali ari-arinya menjuntai belum dipotong. Jamal mendekat ke jendela kamar sambil menimang-nimang bayi yang terus menangis. Jendela kamarnya dibuka. Nurimah menoleh ke suaminya yang sedari tadi tidak berkata apapun. Lelaki itu mendongak ke langit malam. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi sosok wanita berambut panjang dan mengenakan baju putih. Ia terbang, melesat melalui jendela kamar sambil tertawa cekikikan membawa si jabang bayi. "Anakku!" teriak Nurimah, lengannya menggapai ke arah jendela. Perkebunan karet tempat Jamal bekerja memang terkenal angker. Pemilik perkebunan sudah berkali-kali mengganti pegawainya lantaran mereka tidak sanggup menghadapi gangguan makhluk halus yang mereka sebut juri. Lain halnya dengan Jamal. Demi menghidupi istrinya, ia memberanikan diri bekerja di perkebunan itu. Si pemilik perkebunan memang menyediakan tempat tinggal berupa rumah panggung. Di belakang rumah itu ada sumur yang airnya harus ditimba secara manual. Sudah 1 tahun Jamal dan istrinya tinggal di sana. Memang terkadang ada saja gangguan makhluk halus yang mengusik rumah mereka. Jamal juga pernah mendengar suara wanita menangis tengah malam dan suara lelaki minta tolong. Ia bahkan pernah melihat langsung penampakan jurik. Wujudnya menyerupai wanita berambut panjang dan berjubah putih. Tapi Jamal dan Nurimah sudah terbiasa dengan semua itu. Satu hal yang mereka tidak tahu, kalau jurik itu sudah lama mengincar jabang bayinya. Nurimah, dari semenjak ia hamil, jurik itu selalu mengintainya. Setiap malam ia hinggap di atap rumah Nurimah. Saat Jamal pergi meninggalkan istrinya, itu kesempatan jurik untuk menculik bayinya. Entah akan diapakan bayi itu. Yang jelas, sekarang Nurimah terkapar tidak sadarkan diri di atas kasur bututnya. Bokongnya basah oleh air ketuban yang tercampur dengan darah. Itu adalah malam yang berat bagi Nurimah. Dia harus kehilangan bayi sekaligus suaminya. Jendela kamarnya terbuka lebar. Angin masuk ke dalam kamarnya, menyapu anak rambut Nurimah. Lampu canting berayun tertiup angin lalu padam. Ruangan itu seketika gelap gulita. Dari ruang tamu terdengar suara langkah kaki, berlarian seperti anak-anak kecil yang sedang bermain. Pintu kamar Nurimah berderit. Ada seseorang yang kembali membuka pintu. 2 tuyul melongokkan kepalanya dari balik pintu. Hidungnya mengendus-endus. Mereka tertawa kecil. Giginya yang tajam seperti gergaji terlihat jelas. Mereka masuk ke dalam kamar lalu dengan lahap menjilati darah kental di selangkangan Nurimah. Tidak sampai di situ, tuyul itu juga mengerangi tubuh Nurimah. Mereka menghisap darah melalui dada Nurimah. Perlahan mata Nurimah terbuka. Sekelilingnya gelap. Ia berteriak saat merasakan ada sesuatu yang menggerayangi tubuhnya. 2 tuyul itu berhamburan melompat keluar jendela. Mulutnya penuh dengan bercak darah. Dada Nurimah terluka parah. Darahnya tidak berhenti mengucur. Ia bisa-bisa mati karena pendarahan. Sedangkan di tengah jalan, Jamal masih terkapar tewas. Belum ada satu kendaraan pun yang melintas di sana. Mereka pasti sudah tahu kalau jalur ini adalah jalur merah yang rawan pembegalan. Hal itu memang benar.
Setidaknya dalam 1 bulan ada 1 kasus pembegalan di sana. Dari kejauhan, seekor anjing mendekat ke arah mayat Jamal. Mungkin saja ia mencium bau amis. Anjing itu menjilati rambut Jamal lalu menggonggong di tengah malam. Tapi tak ada seorang pun yang mendengarnya. Anjing itu kemudian pergi meninggalkan mayat Jamal. Keesokan paginya, 3 teman AB yang membantu aksinya semalam berkumpul di beranda rumah AB. Mereka disuguhkan kopi hitam dan sepiring pisang goreng. Motor hasil begal semalam terparkir di depan rumahnya. "Motor tua, Be," kata Lala. "Ya, mau gimana lagi? Kita dapatnya motor itu. Sekarang udah jarang banget orang yang lewat di sana." 2 rekan lainnya mengangguk. "Kita jual hari ini aja ya," tambah AB. Mulutnya masih mengunyah pisang goreng. "Palingan laku 2 juta. "Gak apa-apa, lumayan kan uangnya buat kita pesta." Tidak lama kemudian, suara motor sport terdengar mendekat. AB dan teman-temannya berdiri. Seorang lelaki tampan berkulit putih turun dari motor. "Wih, keren. Gila motornya, Kak," sambut AB pada Iwan, kakak kandungnya sendiri. "Ya dong." "Ngebekel di mana?" tanya Lala sambil tersenyum. "Biasa di jalan arah kota." "Berapa orang yang ngebekelnya, Wan?" tanya teman AB. "Gua doang sendirian." Mereka semua tepuk tangan sambil berdecak kagum. "Yang punya motornya lu apain, Kak?" AB penasaran. Iwan membentuk jarinya seperti pistol, lalu mendekatkan jari itu ke kepalanya. "Praktis ya?" timpal salah satu teman Iwan. "Iya, ngapain ribet-ribet? Yang penting dia mati dan motornya jadi milik kita." "Oh iya, gue punya kerjaan bagus buat kalian," tambah Iwan. "Apa, Kak?" AB penasaran. "Ngerampok. Gue punya target rumah orang kaya." "Wah, kalau ketangkep bisa mati kami, Kak." AB seperti akan menolak tawaran kakaknya. "Kalian tenang aja. Rumah ini aman dan jauh dari perkampungan." Iwan meyakinkan mereka. AB dan teman-temannya terlihat seperti sedang mempertimbangkan tawaran Iwan. "Boleh deh, Kak. Tapi dijamin aman ya?" AB akhirnya mengiyakan ajakan kakaknya. Sementara temannya manut saja. Kampung tempat tinggal AB memang terkenal sebagai kampung begal. Ada segelintir warganya yang berprofesi sebagai pembegal motor. Itu semua memang mereka lakukan karena urusan perut. Sudah ada beberapa orang yang masuk penjara, bahkan ada juga yang mati dibakar massa saat beraksi. Tapi AB dan kakaknya sudah sangat ahli. Aksi mereka selalu berjalan dengan baik. Polisi pun belum bisa membongkar kejahatan mereka. Sementara itu, di pagi yang sama, banyak orang berkerumun mengelilingi mayat Jamal. Salah satu dari mereka merupakan teman dekat Jamal. Tapi ia tak berani menyentuh mayatnya karena takut disalahkan. Dari kejauhan, terdengar sirine mobil polisi mendekat. AKBP Ferdi dan 2 anak buahnya turun dari mobil. Kerumunan seketika terbelah. Mereka memberikan jalan untuk para polisi itu. Ferdi mengenakan sarung tangan silikon. Ia menyentuh parang yang masih menancap di perut Jamal. Dilihatnya pada gagang parang tersebut ada nama AB, ucap Ferdi pelan. Ferdi kemudian bangkit lalu menoleh pada anak buahnya. "Semuanya bersiap, kita berburu malam ini," kata Ferdi. Tatapannya tajam dan penuh dendam. Teman-teman Abi berubah pikiran. Mereka tidak berani kalau harus merampok rumah karena beresiko. Akhirnya hanya Abi dan Iwan saja yang beraksi. Tengah malam, mereka berdua berangkat dari rumah dengan mengendarai motor sport. Rumah yang menjadi target perampokan, lokasinya cukup jauh. Butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan. Mereka melewati pasar tradisional yang sudah tutup, jalan raya lenggang, dan ruko-ruko yang di depannya dijadikan tempat nakal para pelacur. Saat memasuki perumahan, Iwan memperlambat laju motornya. Tepat di belakang rumah mewah bercat putih, mereka menghentikan motor lalu turun. Keduanya mengenakan topeng badut.
menggendong tas hitam dan juga berpakaian serba hitam. Pagar tembok belakang rumah itu lumayan tinggi, tapi Iwan sudah membawa tali yang ujungnya diberi pengait. Ia melemparkan tali tersebut ke dinding. Setelah tali itu tersangkut dengan kuat, satu persatu mereka memanjat dinding lalu mengendap ke pintu belakang rumah. Abi mengeluarkan linggis pendek dari dalam tasnya untuk mencongkel pintu. Perlahan tanpa terdengar si pemilik rumah, pintu berhasil dicongkel. Mereka lalu masuk ke dapur. Di sana gelap, lampunya sudah dimatikan oleh si pemilik rumah. Habis dia golok di tangan kanannya. Sementara itu, Iwan menggenggam pistol, senjata favoritnya. Saat mereka sedang mengendap-endap, terdengar suara langkah kaki dari atas tangga. Lampu dinyalakan. Muncul seorang pembantu menuruni anak tangga. Iwan dan Ade bersembunyi di balik dinding. Abi kemudian membekap wanita itu dengan tisu yang sudah dibasahi cairan obat bius. Wanita itu pun pingsan dalam beberapa detik saja, tanpa ada perlawanan apapun. Abi dan Iwan masuk ke dalam kamar. Sepasang suami istri yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba terbangun. Mereka panik lalu mengangkat lengan saat Iwan menodongkan pistol ke arah mereka. Abi mengikat kedua tangan dan lengan mereka, juga melakukan mulutnya. Dengan leluasa, mereka menjarah seisi rumah, menggeledah lemari, merampas barang-barang berharga. Mereka menemukan uang tunai entah berapa jumlahnya yang sangat jelas banyak. Uang itu dibungkus dengan amplop coklat. Iwan dan Ade tersenyum senang. Setelah tas mereka penuh, mereka bergegas kabur sebelum warga mengetahuinya. Iwan dan Abi berhasil keluar dari rumah tersebut, lalu memanjat kembali pagar belakang. Sayangnya, aksi mereka terpegok seorang lelaki yang sedang ronda. Ia langsung berteriak, membuat Abi dan Iwan panik. Tanpa ragu, Iwan menembakkan pistolnya ke arah lelaki itu. Peluru menembus dada kirinya. Lelaki itu tewas seketika. Kemudian Iwan mencoba menyalakan motornya. Sialnya, motor itu tak mau menyala. Segerombolan anak muda berlari menghampiri mereka dengan membawa batu dan kayu. Anak-anak muda itu berteriak sehingga membangunkan warga lainnya yang sedang tidur nyenyak. "Gimana nih?" Abim dari kakaknya. "Berpencar," kata Iwan. Mereka meninggalkan motor mereka. Iwan berlari ke arah barat, sedangkan Abi ke arah timur. Sebelum kabur, Iwan sempat menembakkan peluru terakhirnya ke arah gerombolan warga. Satu orang tertembak di bagian kaki. Bukannya takut, warga malah semakin geram dan menyerbu Iwan. Hanya 3 orang yang mengejar Abi, sementara sisanya mengejar Iwan. Mereka sangat marah pada Iwan. Abi termasuk yang paling beruntung. Ia berhasil sembunyi di gorong-gorong pinggir jalanan. Tidak ada warga yang menemukan persembunyiannya itu. Yang paling sial adalah Iwan. Ia tertangkap oleh warga. "Bangsat kau!" Seorang lelaki berperut kuncit memukul kepala Iwan dengan pentungan hingga bocor. Darah membasahi rambut Iwan. Ia berteriak kesakitan sambil memegangi kepalanya. Tidak sampai situ, pakaian Iwan dilucuti. Ia hanya mengenakan celana dalam saja. Warga juga mengikat lengan dan kakinya. Iwan kemudian dipukuli dengan kayu. Wajahnya bonyok. Bibirnya pecah mengeluarkan darah. "Awas!" Seorang lelaki berjaket merah membawa sebotol bensin lalu mengguyurkan ke tubuh Iwan. Ia menyalakan korek api. "Ya, bakar saja!" Sorak warga dengan nada penuh kebencian. Iwan mendongakkan wajah ke arah lelaki yang sedang menyalakan korek api itu. "Jangan!" Suara Iwan keluar dari tenggorokannya. Parau. Batang korek yang sudah menyala itu dilemparkan ke tubuh Iwan. Seketika api membakar tubuhnya. Iwan seperti cacing mengamuk kesakitan sambil berteriak. Tidak ada satupun yang kasihan kepadanya. Mereka tersenyum puas melihat Iwan tewas terbakar hidup-hidup. Dari kejauhan, Abi mengintip diam-diam. Ia menangis melihat kakaknya tewas. Abi akan selalu ingat wajah orang yang membakar kakaknya itu. Ia berjanji akan membunuhnya dengan sadis seperti ia membunuh kakaknya. Lain halnya yang terjadi di tengah perkebunan karet. Nurimah sedang berkabung atas meninggalnya Jamal. Jasad Jamal dikuburkan di belakang rumah panggung. Nurimah, sang istri, tak mau meninggalkan perkebunan itu. Ia ingin menggantikan suaminya bekerja di sana. Setiap menjelang malam, Nurimah menaburkan kembang di atas kuburan suaminya sambil menangis.
Seperti yang ia lakukan malam ini dengan hanya diterangi lampu cantik. Ia bersiarah ke makam Jamal. Tidak ada doa yang dirapalkan Nurimah. Ia hanya menangis dan menumpahkan kekesalannya. Nurimah? Suara lelaki tiba-tiba mengagetkannya. Ia menoleh ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Ia hanya melihat pepohonan karet yang berjajar. Nurimah bangkit. Ia menyeka air matanya yang membasahi pipi. Kemudian melangkah perlahan ke arah jajaran pohon karet itu. Nurimah. Suara itu terdengar dari atas. Nurimah mendongak. Lampu yang ia pegang terjatuh dari tangannya. Ia terkejut bukan main saat melihat Jamal sedang duduk di dahan pohon karet sambil tersenyum memandanginya. Jamal. Nurimah mengerutkan dahi.